Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Hendra dan teman-teman. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Fiji Septia Fedri dengan NIM 187231051. Di dalam video ini, saya akan mempresentasikan hasil ringkasan dari sebuah artikel ilmiah yang berjudul Implementasi Business Intelligence untuk menganalisis dan memvisualisasikan data penumpang bus Transjakarta menggunakan Tableau. Oke, kita mulai. Kita akan mulai dari pendahuluan. Di sini, transportasi berperan penting dalam mobilitas masyarakat. Transjakarta, sebagai moda bus rapid transit atau BRT, menawarkan jalur khusus, harga yang terjangkau, dan kapasitas yang besar. Namun, masih menghadapi antrean dan kepadatan penumpang. Seiring meningkatnya jumlah penumpang tiap tahun, data menjadi aset penting di era industri 4.0 ini. Business Intelligence atau BI dengan Tableau digunakan untuk menganalisis data penumpang pada tahun 2021 dan disajikan dalam bentuk dashboard interaktif guna mendukung pengambilan keputusan. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pengolahan dataset dengan sumber data penumpang Transjakarta tahun 2021 yang diambil dari website data.jakarta.go.id dalam format CSV. Data diproses menggunakan tools Tableau melalui tahapan ETL, yaitu Extract, Transform, Load. Kemudian dilakukan validasi data hingga akhirnya pembuatan visualisasi. Alur penelitian ini terdiri dari studi literatur terkait BI atau Business Intelligence, yang kedua ada persiapan dataset, yang ketiga pemrosesan data melalui tahap ETL tadi, dan yang keempat validasi data, dan yang kelima analisis dan pembuatan dashboard visualisasinya. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke tahapan persiapan data. Nah, jadi dataset yang digunakan ini memiliki rentang waktu Januari hingga Desember tahun 2021. Terdiri dari 6 kolom dan 1.474 baris data. Kolom-kolomnya meliputi tahun, bulan, jenis bus, kode trayek atau rute, dan jumlah penumpang. Data dalam format CSV kemudian dikoneksikan ke tabel publik untuk proses pengolahan dan visualisasi. Selanjutnya, ada tahapan eksekusi data. Nah, proses eksekusi data terdiri dari memasukkan dan membaca data dalam format CSV, kemudian menghubungkan data ke platform Tableau hingga data source berhasil diimpor, dan yang ketiga, mengolah dan menganalisis data untuk menghasilkan visualisasi sesuai variabel yang ditentukan. Untuk selanjutnya, oke, jadi kita akan masuk ke hasil dan pembahasan. Jadi, hasil di artikel ini ditampilkan dalam berbagai bentuk visualisasi. Yang pertama, ada jumlah penumpang berdasarkan jenis bus. Visualisasi ini menampilkan perbandingan jumlah penumpang berdasarkan jenis bus dalam bentuk line chart, seperti yang dapat dilihat di gambar samping ini. Hasilnya menunjukkan bahwa BRT atau bus rapid transit memiliki jumlah penumpang yang paling tinggi. Dapat dilihat di sini, BRT diwakili dengan warna jingga memiliki jumlah penumpang yang paling tinggi dibandingkan Mikrotrans atau Angkutan Umum Integrasi. Untuk selanjutnya, terdapat visualisasi untuk jumlah penumpang berdasarkan trayek atau rute. Jadi grafik bar chart ini menampilkan distribusi penumpang berdasarkan trayek atau rute yang berbeda. Sekali lagi, BRT yang diwakili oleh warna jingga, khususnya rute Blok M, menunjukkan dominasi dalam pemilihan rute oleh penumpang dibanding rute-rute lainnya. Selanjutnya ada visualisasi untuk jenis bus terfavorit, yang menggunakan horizontal bar chart seperti pada gambar ini. Visualisasi ini menunjukkan ranking jenis bus berdasarkan popularitas. Sekali lagi, BRT menduduki urutan pertama, di mana BRT diwakili dengan warna jingga, diikuti oleh Mikrotrans yang diwakili oleh warna merah, dan diikuti lagi oleh Angkutan Umum Integrasi yang diwakili warna biru. Untuk selanjutnya terdapat jumlah penumpang keseluruhan. Jadi, bagian ini tuh menampilkan total akumulasi penumpang bus selama tahun 2021, yaitu sebanyak 120.308.547 penumpang. Selanjutnya ada rata-rata penumpang. Ini menunjukkan rata-rata penumpang bus per periode sebanyak 81.676 penumpang. Untuk selanjutnya, ada visualisasi untuk top 5 trayek atau rute bus. Untuk visualisasi ini menggunakan packet bubbles chart untuk menampilkan 5 rute bus terpopuler dengan rute yang paling populer itu ukuran
bubble-nya lebih besar. Nah, di sini terlihat bahwa rute Blok M yang ukurannya paling besar itu mendominasi urutan teratas. Selanjutnya adalah dashboard terintegrasi, di mana dashboard ini merupakan hasil gabungan dari visualisasi-visualisasi yang sebelumnya sudah dibahas. Nah, semua worksheet itu digabungkan menjadi satu dashboard yang komprehensif yang memberikan pandangan menyeluruh tentang data penumpang Transjakarta. Berikut ini merupakan tampilan dashboardnya. Oke, jadi pengguna juga dapat berinteraksi dengan dashboard ini karena terdapat filter menurut menurut bulan dan trayek. Oke, untuk kesimpulan dari penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian, data penumpang Transjakarta tahun 2021 dapat divisualisasikan dengan baik menggunakan Tableau, menghasilkan sebuah dashboard yang interaktif yang menyajikan informasi komprehensif berupa jumlah total penumpang, rata-rata penumpang, jenis bus terfavorit, dan rute terpopuler. Penyajian dalam bentuk grafik dan dashboard ini diharapkan dapat memudahkan pemangku kebijakan dalam memahami tren penggunaan Transjakarta dan mendukung pengambilan keputusan strategis untuk pengelolaan sistem transportasi. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya.